Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Terbenam dan layu. Menulis adalah tentang melemparkan sebuah argumen yang kita miliki untuk didiskusikan lebih lanjut lagi dengan pembaca. Jawaban Aksa untuk salah satu pertanyaan. Buku Aksa sudah terbit dan seperti biasa dia akan memenuhi undangan dari beberapa toko buku. Hari ini saja dia datang ketika toko buku bercerita dan menjawab pertanyaan dari pembacanya. Aksa sudah sepenuhnya kembali menjadi Aksa yang akan terus larut dalam setiap cerita. Dia tidak pelit dalam membagikan ilmunya, tanpa ragu menceritakan setiap tahap yang dia lakukan untuk menulis. Bahkan Aksa menunggu orang-orang di depannya bisa membuat buku yang dapat dia baca. Dia sudah sangat merindukan suasana seperti ini, duduk dan bercerita di hadapan banyak orang. Dia memang tidak suka keramaian, tapi fokusnya bukan pada jumlah orang di hadapannya, tapi karena cerita. Dia tidak merasakan ada satu orang pun di hadapannya. Aksa merasa ada di sebuah dunia yang sedang dia ciptakan dalam benaknya, membayangkan apa yang dia inginkan ada di depannya, menghadirkan tokoh baru setiap ada orang yang bertanya dan menciptakan rentetan kejadian untuk menjawabnya. Di setiap bedah buku, Aksa akan gemetar sekalipun ada di tempat yang sudah pernah dia kunjungi. Dia masih Aksa yang tidak nyaman di hadapan orang banyak sebelum bisa masuk ke dunianya sendiri. Saat awal menjadi penulis, ada ibunya yang selalu duduk di bangku paling depan hanya untuk melihat Aksa bercerita tanpa bisa mendengarnya. Karenanya, Aksa membuat dunia hanya untuk ibunya. Sekarang, dunia Aksa masih ada, tapi tanpa ibunya. Itu yang membuat Aksa berhenti menulis. Ibunya pergi saat dia sedang ada di bedah buku, persis dengan yang sedang dia lakukan saat ini. Waktu terakhir ibunya berjalan tanpa ada Aksa yang menemani. Dunia yang sudah Aksa bayangkan lenyap seketika menyisakan keramaian di depannya. Tiap kali melihat kertas putih, Aksa tidak bisa membangun dunianya lagi. Tapi sekarang, Aksa kembali bisa membuat dunianya walau tidak ada ibunya. Sesudah bedah bukunya selesai, Aksa baru membuka handphonenya, menemukan beberapa pesan masuk dari Rio dan Angel. Mereka meminta Aksa untuk mengikhlaskan kepergian Mira. Aksa hanya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ini kali kedua Aksa kehilangan seseorang ketika sedang membedah bukunya. Aksa juga tidak bisa ada di waktu terakhir Mira. 2 tahun lalu, ibunya pergi dan membuat cahaya Aksa redup. Dan kali ini, matahari yang baru saja terbit harus langsung terbenam kembali. Semangat Aksa yang baru saja menyala harus segera padam karena lilinya sudah layu.